Ya, pemirsa, Damkar dianggap lebih responsif terhadap aduan masyarakat, sementara polisi dikritisi pasif terhadap aduan dan kerap lambat. Dan keluhan ini ternyata diakui bahkan diutarakan oleh Wakapolri. Lalu apa yang harus dievaluasi ketika aparat yang harus melindungi justru dianggap abai dan terkesan tak peduli? Sudah betulkah pilihan rakyat yang meminta pemadam kebakaran untuk turut memadamkan kekhawatiran dan aduan kegelisahan? Jika begitu, kemana polisi? Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusuf, Pak Bambang. Waalaikumsalam, Bung Juno. Iya, ini menarik ya Pak ya. Ini memang yang dirasakan masyarakat dan Wakapolri mengamini seperti itu. Mungkin saya izin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak, ini pengakuan yang sangat jujur. Ya, bagaimana Anda melihat institusi besar tapi dinilai lambat? Ya, kita mengucapkan terima kasih atas pernyataan evaluatif dari yang disampaikan Pak Wakapolri. Sehingga kita bisa melihat dari pernyataan evaluatif tersebut terkandung ada makna komitmen untuk melakukan pembenahan, peningkatan, kecepatan di dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi sehingga pernyataan evaluatif ini tentu membutuhkan tindak lanjut. Tindak lanjut dalam bentuk kebijakan dan strategi mengakselerasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan pemenuhan standar quick response time di bawah 10 menit. Nah, itu yang akan kita dorong dan kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian akan memantau lebih lanjut bagaimana kebijakan dan strategi dan termasuk langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang untuk memastikan ada peningkatan quick response time yang komitmennya dari pernyataan evaluatif itu ya kita lihat nanti mudah-mudahan dalam jangka pendek sudah terlihat nyata secara faktual dan kemudian masyarakat bisa mempersepsikan bahwa sudah benar-benar nyata ada peningkatan dan pembenahan untuk bisa quick response time atas keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian. Oke, jadi memang ini tadi disebutkan pernyataan evaluatif yang diikuti dengan perbaikan ya Pak Yusuf ya ke depannya terkait quick response time tadi yang masih di atas 10 menit. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kalau kita lihat fenomena ini ya, ini personal kah atau sistemik kalau Anda lihat Pak Bambang? Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan apresiasi pada Pak Wakapolri ya, karena ini saya lihat ini baru pertama kalinya Kapolri terus terang secara terbuka. Ada dua catatan saya, ini terkait dengan quick response yang kemudian terkait dengan underperformance beberapa jajarannya. Itu yang mungkin nanti bisa digarisbawahi ya. Kembali ke terkait dengan terkait dengan Damkar, quick response yang dibandingkan dengan Damkar. Memang masyarakat tentu akan selalu membanding-bandingkan bagaimana respon terkait aduan yang disampaikan kepada masing-masing hotline. Kalau Damkar kan memiliki 112 dan 113. Kepolisian sebenarnya memiliki 110 yang sebenarnya sudah dibangun sejak 12 atau 15 tahun yang lalu seperti itu. Tapi kan itu tidak dikembangkan secara maksimal. Banyak kendala yang menyebabkan mengapa tidak secepat Damkar. Kendala geografis dan jajaran kepolisian kan ini kan mulai dari Sabang Merauke, tentu kendala geografisnya juga sangat banyak. Kemudian permasalahan yang dihadapi pun juga sangat banyak, termasuk dengan jumlah personil.
mulai dari kecelakaan lalu lintas, pengaduan kekerasan misalnya, ini kriminalitas dan yang lain-lain, sangat-sangat berbeda sekali dengan yang damkar yang lebih spesifik terkait kebakaran seperti itu. Makanya memang tapi kan perkembangan waktu kan tidak hanya persoalan kebakaran saja yang dilaporkan ke damkar kan, kucing tidak bisa turun saja dilaporkan seperti itu. Dan ini kan artinya masyarakat memang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada damkar. Evaluasi yang dilakukan oleh Pak Wakapolri tadi tentu harus seperti disampaikan Mas Yusuf, harus diikuti dengan aksi yang aksi strategi yang lebih konkret, karena kalau hanya sekedar evaluasi saja tentu ini tidak menjawab harapan masyarakat. Dan saya melihat beberapa waktu terakhir ini Polri memang sedang melakukan evaluasi secara secara besar-besaran ya terkait dengan hotline 110 nomor kontak terkait dengan quick response ini gitu loh. Memang kalau kita melihat dari survei, memang ada beberapa Polres yang masih belum paham terkait dengan 110 ini. 110 ini kan sebenarnya berbasis digital, berbasis BTS provider seluler. Jadi artinya sebenarnya bisa lebih cepat karena telepon yang masuk itu langsung dipantau lewat BTS terdekat dan kemudian disampaikan ke Polres, baru kemudian dilemparkan ke Polsek terdekat. Hanya saja karena mindsetnya belum begitu kuat terkait dengan kemampuan personil untuk melakukan respon yang humanis, yang sensitif terkait dengan isu laporan kasus apa yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga personil yang ada di lapangan ini tidak segera meluncur ke tempat pelapor seperti itu. Berarti sebenarnya 110 ini sudah berbasis digital ya, tapi human-nya yang kurang humanis seperti itu? Benar, memang perlu pelatihan ya, terkait dengan kalau kita melihat di 911 misalnya, operator ini tidak hanya sekedar menerima telepon, tapi juga bisa memandu pelapor, pengadu, misalnya ketika ada kekerasan bagaimana harus harus melakukan langkah-langkah pertama seperti itu. Kalau kecelakaan bagaimana sambil menunggu petugas yang ada di lapangan itu segera meluncur seperti itu. Tapi kan faktanya operator yang menerima telepon pun juga masih gagap. Kemudian yang ada di jajaran juga masih belum care terkait dengan hotline ini. Makanya evaluasi Pak Waka ini sangat penting sekali seperti itu. Oke, baik. Dan itu tidak terjadi di tanah air ya, kalau kita lihat prosedur yang kita sering lihat di 911 misal di US. Saya ke Pak Yusuf. Pak, kalau kita lihat tadi ya Pak ya, bahwa ada sebenarnya kita sudah punya tadi toolsnya 110 dan tapi evaluasinya tadi personil yang tidak humanis, personil yang tidak tanggap. Bagaimana Kompolnas memantau bahwa janji ini kan tadi evaluatif perbaikan, apakah nanti takutnya hanya janji-janji saja Pak? Iya, kami tentu sebagai pengawas akan memantau lebih lanjut. Yang pasti itu sesungguhnya pernyataan evaluatif itu kan dipastikan didasarkan pada data-data. Nah, artinya ukuran standar quick response time PBB di bawah 10 menit yang itu dirata-ratakan apa yang disampaikan tentunya berdasarkan data bahwa masih dominan di atas 10 menit kan kira-kira begitu. Nah, artinya bahwa itu sesungguhnya ada pelayanan hanya tidak mencapai standar minimum waktu yang paling cepat itu ya di bawah 10 menit kan begitu. Nah, yang kedua, Kompolnas sendiri sangat aktif di dalam melakukan pemantauan terkait dengan pelayanan kepolisian yang ada di Polres dan Polsek, termasuk kita sering membuat sampling di dalam pemantauan bagaimana respon komunikasi, penerimaan telepon dan
penjelasan di layanan 110. Itu sebenarnya kita punya data berdasarkan penilaian Kompolnas Award di tingkat Polres dan Polsek, yang itu menjadi Polsek dan Polres yang terbaik. Ya, itu memang kita lihat pelayanannya itu ya memang sesuai dengan standar. Tapi kan barangkali data yang diambil dari Pak Wakapolri ketika dia menyampaikan pernyataan evaluatif masih di bawah, kan itu dirata-ratakan secara keseluruhan. Jadi hasilnya dominan masih di atas 10 menit. Nah, kalau kita sampling berdasarkan data Kompolnas Award yang kita berikan penilaian terbaik, itu memang ya sudah bagus. Memang sudah bagus. Kualitas dan kuantitasnya. Tentu penilaian Kompolnas Award ini kan sebenarnya untuk memotivasi yang lain agar sama seperti itu. Itulah tujuan. Tapi kita. Pak Bambang, izin, maaf saya bertanya ini Pak Bambang. Trust yang kita punya, trust issue terhadap Polri, apakah menurut Anda ya, apakah ada kaitan dengan bahwa kalau lapor polisi tadi hilang ayam, nanti baliknya juga hilang kambing, Pak? Bahwa ada banyak hal yang dikorbankan ketika melapor polisi, Pak Bambang. Ya, itu salah satu persepsi yang ada di masyarakat ya. Dan program hotline Quick Response ini saya rasa masih perlu banyak sosialisasi, dan masyarakat kalau melihat beberapa Polres, kebetulan kawan-kawan juga melakukan riset terkait dengan pelayanan 110 ini, dan saat ini masih berjalan. Ini beberapa Polres, saya melihat data dalam waktu 10 tahun ini yang telepon ke 110 itu cuma hanya 100 telepon gitu loh. Artinya 10 kan tahun. masih sangat Pak Bambang, jauh. 10 tahun. Ya, 10 bulan, sorry. Dalam 1 tahun ini hanya 100, artinya hanya 10 penelpon saja setiap bulan. Ini kan sangat kecil sekali. Artinya masyarakat juga belum mengetahui banyak, dan bisa jadi salah satu penyebabnya ketidakpercayaan masyarakat. Dan kalau kita membandingkan dengan survei BPS, memang korban-korban kejahatan itu hampir 78% lebih tidak melaporkan kepada polisi. Memang ini harus menjadi evaluasi bersama, tetapi sebagai langkah awal tadi pernyataan Wakapolri harus didorong. Artinya perbaikan-perbaikan apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan hotline ini gitu loh. Tadi saya sampaikan di awal perlu pelatihan bagi operator. Terus kemudian jumlah operator ini berapa? Karena kalau kemudian ada beberapa Polres misalnya setiap hari bisa menangani 30 laporan, ini kan juga akan repot kalau kemudian operatornya hanya cuma 2 gitu, karena ini kan harus 24 jam nonstop seperti itu. Makanya memang ini adalah langkah yang bagus, evaluasi, dan ke depan harus ada langkah-langkah yang lebih konkret lagi. Tapi sebelum saya ke Pak Yusuf, saya ke Pak Bambang, singkat saja Pak. Menurut Anda ya Pak ya, kalau pertanyaannya gini, cincin kejepit, kepala tadi kejepit, kucing di atas atap, apakah hal-hal yang menurut mungkin ya, hal-hal kecil seperti ini, remeh-temeh ini terlalu besar untuk tugas Polri? Tidak juga sih. Tidak juga. Karena Kenapa? Konsep melindungi, mengayomi, melayani itu sangat universal ya, sangat besar gitu loh. Yang terpenting itu adalah responsivitas, kemudian awareness kawan-kawan kepolisian kepada anggota masyarakat yang sedang mengadu. Kalau seperti itu bisa terjalin, ini akan justru akan menumbuhkan empati, menimbulkan simpati pada kepolisian yang juga akan memunculkan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Pak Yusuf, sama Pak. Ketika kita bicara tadi cincin yang kejepit, ya nyangkut, kucing di atas atap, terus mungkin tadi ada badan kejepit tembok. Apakah hal ini terlalu remeh-temeh untuk kepolisian? Ya, kalau konteksnya menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, terus dilaksanakan dalam bentuk perlindungan, pengayoman, dan bahkan ditegaskan kepada pelayanan, ya kita tentu sangat
perlu berharap multi service. Jadi itu yang malah kita dorong ke depan, pemolisian di masa depan itu di tingkat Polres dan Polsek itu ya bagaimana terjadi penguatan multi service, multi pelayanan. Misal polsek-polsek yang berada di perlintasan jalan lintas, ya orang ingin beribadah bisa numpang di polsek. Nah, ingin istirahat dalam perjalanan numpang di polsek. Bentuk-bentuk pelayanan itu kan sudah sering dilakukan melalui operasi-operasi, misalnya operasi ketupat, operasi lain-lainnya, dan itu tidak hanya bentuk dalam operasi. Kita berharap dan mendorong di tingkat Polres dan Polsek yang strategis, multi service seperti itu bisa diperkuat. Itu yang akan kita dorong. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang lagi. Kalau tadi kan kita sudah dijawab bahwa sebenarnya Polsek tadi sudah humanis lah karena ada operasi ketupat seperti itu. Tapi Pak Bambang, kalau ada tadi selain kasus-kasus yang mungkin biasa seperti itu ya, ada mungkin persepsi kalau lapor damkar nggak perlu bayar, kalau lapor polisi harus bayar. Ini bukan institusi ya, tapi mungkin saya yakin banyak polisi yang baik ya, bukan menjudge setiap personel seperti itu. Tapi ada tidak Pak Bambang bahwa persepsi di publik ketika lapor polisi tadi memang siap harus hilang uang? Faktanya yang ada di masyarakat demikian gitu loh. Dan itu terjadi ketika rantai birokrasi pelaporan itu panjang. Selama ini laporan masyarakat kan langsung disuruh ke SPKT. Bahkan sudah telepon 110 itu disuruh pindah ke SPKT Polsek misalnya. Ini kan merepotkan. Apalagi kalau masyarakat kemudian lokasinya sangat jauh. Belum kalau kemudian terjadi keadaan darurat. Orang kecelakaan, kemudian ini sudah golden time misalnya, sedang darurat, kemudian suruh lapor ke SPKT kan nggak mungkin. Padahal yang dibutuhkan adalah kecepatan respon dari petugas yang ada di lapangan. Dan harapannya hotline ini juga tidak hanya fokus di internal, tapi juga berjejaring dengan hotline lain, damkar, ambulan, rumah sakit, dan yang lain-lain seperti itu. Kalau itu bisa sinergi seperti itu, ini akan menjadi kekuatan yang besar dalam melindungi dan mengayomi masyarakat tadi, seperti itu. Oke, Pak Yusuf sudah bagus tuh Pak, bahwa ketika pertanyaannya gini Pak, seperti yang saya tadi sebutkan bahwa masyarakat tuh takut melapor polisi karena takut tadi bayar gitu. Padahal ya harusnya memang tidak bayar seperti itu. Ya, Polri untuk masyarakat itu sudah konkret sekali. Itu paradigma pelayanan. Jadi itu akan mengikis dan menolak apa yang disebut tanda kutip berbayar. Nah, selain daripada yang disebut pendapatan yang bukan pajak, itu kan resmi. Nah, artinya multi service, paradigma pelayanan Polri untuk masyarakat itu di dalamnya mengandung sesungguhnya pelayanannya itu benar-benar murni, murni tanpa pamrih, memang benar-benar untuk melayani masyarakat. Apalagi kalau sampai mengkhawatirkan ada pungli, tentu itu jauh dari situ, dengan komitmen yang luar biasa Polri untuk masyarakat itu jauh dari yang disebut adanya kekhawatiran ada pungli, apalagi sampai khawatir lapor polisi tentang hilang kambing, khawatir menjadi hilang kerbau. Saya yakin itu tidak akan ada apabila komitmen itu benar-benar yang sudah dinyatakan melalui pernyataan evaluatif, punya kebijakan dan rencana strategi dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tidak hanya dipersepsikan, tapi betul-betul faktual. Betul-betul faktual. Itu yang kita harapkan. Baik, Pak Yusuf dan juga Pak Bambang. Tapi sebelumnya Pak Yusuf dan Pak Bambang, seperti yang kita sebutkan tadi, damkar ini memang jadi tumpuan masyarakat. Kita lihat kira-kira apa saja yang pernah dilaporkan ke damkar yang mungkin bagi masyarakat tidak bisa dilakukan polisi berikut ini. Aksi petugas damkar dalam merespon cepat aduan warga terus menorehkan cerita. Seperti di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, warga digegerkan dengan penemuan buaya raksasa sepanjang 7 meter.
Menggunakan tambang, warga dan petugas damkar dibantu aparat kepolisian berupaya menangkap dan mengevakuasi buaya seberat 1 ton ini. Tak hanya mengevakuasi hewan liar, petugas damkar juga bergerak cepat mengevakuasi warga yang terkena masalah. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas damkar menolong seorang anak usai jarinya terjepit di lubang pedal sepeda listrik. Petugas memotong pedal sepeda menggunakan gerinda mini. Setelah 1,5 jam, akhirnya jari bocah tersebut berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan luka. Nggak ada. Sementara itu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, seorang nenek terjepit di antara 2 tembok bangunan rumahnya. Tetangga baru mengetahui peristiwa ini setelah mendengar suara lirih dari celah sempit selebar 25 cm. Tak kunjung bisa dievakuasi, warga akhirnya menghubungi tim damkar setempat. Salah satu tembok terpaksa dibobol agar sang nenek bisa bergerak keluar. Setelah dievakuasi, sang nenek langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Saya langsung ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi ada yang cincinnya ya Pak ya tidak bisa keluar, ada tadi evakuasi hewan buas. Pak Yusuf, polisi sebenarnya bisa ya Pak ya untuk ini ya, dan harus bisa ya Pak? Ya itu tadi yang kita akan dorong multi service itu yang dimaksud. Nah, misal soal gangguan satwa liar. Nah, di kepolisian itu ada satuan satwa. Nah, hanya satuan satwa yang terlihat pada saat ini kita bisa lihat kinen itu yang anjing pelacak, nah, polisi kuda. Nah, tentu ke depan satuan satwa liar ini yang sebenarnya mereka punya kerjasama dengan para komunitas pecinta satwa sehingga bisa dilakukan pemberdayaan untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya pada aspek penegakan hukum tapi juga pada aspek pelayanan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan dan ancaman satwa liar. Jadi sesungguhnya satuannya sudah ada, hanya bagaimana tadi ketika berkomitmen Polri untuk masyarakat itu sesungguhnya sekali lagi sudah berparadigma pelayanan. Tinggal bagaimana aktualisasinya. Aktualisasi membutuhkan kebijakan, strategi yang sifatnya ada langkah-langkah jangka pendek dan jangka menengah sehingga dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, ternyata terlihat sudah multi service. Ada lagi masyarakat yang terbiasa katakanlah di daerah itu dengan damkar, ternyata di Polri juga multi service yang itu sama. Gitu. Baik. Nah kalau ke Pak Bambang, kalau kita lihat tadi yang hewan buas ya, buaya ya, polisi kan sebenarnya punya juga satuan satwa. Tapi kalau dari berita yang kita saksikan tadi, sebenarnya damkar bekerja sama dengan polisi ketika ada respon ini. Perlukah ketika dalam masa transisi atau perubahan yang evaluatif ini, perlukah damkar atau polisi belajar dari damkar dan damkar mendampingi agar berkolaborasi, karena publik kan saat ini ya Pak Bambang bahwa lebih nyaman dengan damkar seperti itu. Nah untuk pindah ke hati misalnya, ke lain hati yaitu polisi, perlukah damkar ikut dalam transisi ini? Saya kira terlalu jauh ya. Kalau kita merujuk TAP MPR, landasan TAP MPR, Undang-Undang Dasar, Polri itu adalah aktor utama dalam bidang keamanan. Di bawahnya itu salah satunya juga unsur-unsur lain, damkar itu juga terkait gitu loh. Artinya terkait dengan quick response ini tadi, quick response tadi, polisi itu sifatnya lebih pada penanganan pertama, seperti itu. Kalau kemudian polisi kan tidak mungkin melakukan pemadaman kebakaran seperti itu, ya harus kerjasama juga dengan damkar misalnya seperti itu kan. Artinya Polri ini yang harus ada di depan, bahwa sekarang kepercayaan masyarakat kepada damkar lebih tinggi dari kepolisian. Ini yang harus dibangun oleh kepolisian sendiri, membangun trust ini lebih dengan quick response yang konkret, segera cepat menangani dan bisa mengatasi masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat. Misalnya terkait dengan kriminalitas, premanisme, itu bisa langsung ditangani oleh kepolisian. Tidak perlu kemudian yang
di jalanan kemudian ditodong oleh debt collector misalnya, kemudian suruh lapor ke SPKT. Ini kan terlalu lambat seperti itu. Makanya inilah yang sebenarnya segera dibangun oleh kepolisian seperti itu. Pak Bambang dan Pak Yusuf, ada satu item yang ingin saya juga sampaikan ke Anda berdua dan publik. Bagaimana kita bicara reformasi Polri, akankah berlangsung sesuai harapan? Kita tahu ada komisi, ada tim percepatan, seperti apakah akan overlapping? Tapi sebelumnya kita lihat pernyataan berikut dari Bapak Ogroseno. Institusi Polri sendiri juga membentuk tim transformasi reformasi Polri yang kita juga belum pernah didengar tim ini dibubarkan. Apakah nggak jadi tumpang tindih dengan keberadaan dua tim ini? Walaupun Kapolrinya ada jadi anggota di komite reformasi. Ya, bagi saya supaya ajas legowo kan ada nih. Ya. Setelah presiden terbentuk dan Kapolri masuk di komisi reformasi ya harus dibubarkan. Dinyatakan selesai komisi transformasi reformasi yang dibentuk Kapolri tadi. Jadi nggak ada lagi tugas nanti ya semacam apakah akan diadu nanti ya. Hasilnya masing-masing. Kesan itu kan harus hilang. Oh, nggak boleh tuh Pak. Huh? Ya mestinya tidak begitu. Huh? Meskipun nanti yang di tim takutnya nanti rekomendasi dari komite keluar, rekomendasi dari tim yang dibentuk Kapolri juga keluar gitu Pak. Loh, iya. Publik semakin bingung lagi Pak. Makanya jadi ini jangan sampai membawa masyarakat dalam kondisi kebingungan. Iya, persis Pak. Ya, tidak membawa presiden dalam kebingungan. Nah, presiden. Tidak membawa Kapolri lebih kebingungan lagi. Komisi yang dibentuk bicara gini, komisi reformasi berbicara seperti ini. Ya menurut saya ya sudah kita serahkan, kan sudah diambil alih sama presiden sebagai kepala negara. Kita harus Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan negara. Udah gitu aja Pak. Iya. Tapi kalau seandainya tim transformasi Polri ini bertugas membantu menyusun kan yang sedang digalakkan itu human policing ya Pak ya. Bagaimana polisi karena dinilai pelayanannya yang humanisnya masih kurang. Nah, kalau hanya Oke, Pak Yusuf, langsung Pak, ini ada dua, publik pun saya pun bingung ini, tapi bacanya ini bedanya apa ya? Anda melihat ketika ada dua tadi tim ini, akankah overlapping atau memang tadi Pak Ogroseno bilang bahwa sebaiknya ya sudah yang dibentuk presiden saja? Yang dibentuk presiden itu yang sesuai dengan yang sudah direncanakan awal dan sudah diwujudkan. Ada komisi percepatan reformasi. Soal Polri ada dan Pak Bambang sempat pernah hadir menjadi salah satu narasumber yang barangkali dimintakan masukan, yaitu kan kepentingannya internal. Kepentingan internal tentu dengan adanya komisi percepatan reformasi, kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional tentu ya mendorong itu melebur karena sudah ada Kapolri. Apabila diperlukan dukungan data-data ya dari tim reformasi internal menyiapkan, tapi tentu kita yakin pada integritas anggota komisi percepatan reformasi yang tidak mungkin menjadi menjadi sub transformasi yang dibentuk Polri. Nah, yang ada apa yang bekerja di Polri tentu akan mendukung kerja-kerja komisi percepatan reformasi, sehingga apa yang akan menjadi rujukan kita nanti yang kita tunggu dalam waktu 3 bulan sebagaimana dimintakan Pak Presiden dan Ketua Komisi Reformasi juga menjanjikan 3 bulan nanti sudah akan ada hasil. Apakah itu sudah dalam bentuk rancangan rekomendasi, kalau itu rekomendasinya kepada internal barangkali itu langsung dieksekusi kepada Kapolri dan Polri seluruh jajaran. Nah, tapi kami sekali lagi sebagai pengawas mendorong agar apa yang sudah dibentuk dan bekerja yang sifatnya internal itu ya tinggal mengikuti bagaimana kerja-kerja Komisi Percepatan Reformasi yang sudah ada dan berjalan ini. Tinggal mengikuti ya Pak ya komisi yang dibentuk presiden. Saya ke Pak Bambang langsung. Pak Bambang, pertanyaan yang sama, apakah dua-dua ini bisa overlapping? Plus kita tahu di komisi pun ada
beberapa polisi ya Pak ya. Takutnya nanti tadi overlapping, tumpang tindih atau intervensi, Pak Bambang. Ya, saya melihat tugasnya berbeda ya. Oke. Tim transformasi reformasi di internal Polri ini lebih pada hal teknis berkaitan internal. Kemarin waktu di acara temu dengan kawan-kawan di Mabes Polri, salah satu usulan saya terkait dengan perbaikan quick response 110 ini. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah mulai digulirkan seperti itu. Artinya hal seperti itulah yang akan kemudian yang teknis-teknis seperti itu, perbaikan-perbaikan di internal terkait dengan percepatan pelayanan, kemudian terkait dengan meritokrasi di tubuh Polri, ini perlu ada bagian internal. Sementara tim komisi reformasi yang dibentuk oleh Presiden ini lebih pada hal-hal yang lebih fundamental ya untuk membangun fondasi organisasi yang lebih baik ke depan. Salah satunya misalnya bagaimana memperkuat Kompolnas, kewenangan Kompolnas terkait dengan kontrol dan pengawasan, terkait kemudian isu difungsi Polri yang kemarin sudah dibantu oleh MK dengan mengembalikan pada jalur yang sebenarnya pasal 28 ayat 3 bahwa personil Polri tidak boleh berada di luar struktur kecuali mengundurkan diri atau pensiun dini. Hal seperti itulah yang seharusnya yang dibahas dalam komite reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Tidak untuk kemungkinan juga melakukan revisi Undang-Undang Polri. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh tim transformasi reformasi di internal Polri. Seperti itu, Bung Juno. Oke, jadi dua tidak mungkin overlapping seperti itu. Yes, kita dapat poinnya. Baik, Pak Bambang, Pak Yusuf, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Tentunya kan arahnya perbaikan seperti itu, goals-nya. Itu yang ingin kita lihat bahwa semoga trust publik juga makin tinggi ya. Jangan sampai kita dengar no viral, no justice yang sering kita dengar seperti itu. Tapi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kita tunggu perbaikan dari institusi Polri dan semua ya pemangku kebijakan. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat. Salam presisi.